البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah al-wajibat al-mutahattimat, yang mana sekarang kita akan memasuki halaman yang ke-116. Masih penjelasan mengenai bahayanya kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala asy-syarihu athabahullah wa raji' akhira atau wa raji' akhar al-kalam ala naw'i tsani min anwa'i tauhid. Dan bila perlu ulangilah kembali yang lainnya, itu kalam pembicaraan mengenai jenis yang kedua daripada jenis-jenis tauhid. Maksudnya sudah kita lewati ya, intinya barakallahu fikum. Jenis tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ini dihafal ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Wa ta'ammal kalam Syekhul Islam Al-Mujaddid rahimahullah, dan perhatikanlah ucapan Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam pembagian yang kedua daripada pembagian tauhid tersebut. Wa kalam al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah imamun jalilun min a'immati ahlussunnah. Bahwasanya beliau termasuk imam yang mulia dari kalangan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah salah satu murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Namun beliau memang dikenal dengan sebutan Ibnul Qayyim. Wa illa namanya adalah Muhammad bin Abi Bakar, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Sudah kita lewati semuanya ya. Yang ma'ruf dikenal dengan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Naam, kita lihat wala tatrukil haqqa liqillatis salikina, dan jangan engkau meninggalkan kebenaran disebabkan karena sedikit orang yang menempuhnya. Biasanya orang merasa khawatir, ketakutan karena yang menempuh kebenaran sedikit. Jangan, enggak perlu khawatir, enggak perlu takut. Justru yang sedikit, yang asing itulah yang selamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing. Bagaimana awal mulanya dakwahnya Rasulullah mendakwakan agama Islam? Asing. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah dicaci maki oleh orang-orang kufar Quraisy dan yang semisal mereka, dan nanti akan kembali asing sebagaimana permulaan. Jadi yang antum saksikan sekarang di akhir zaman ini, yang benar-benar masih kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah kok asing, nah itulah yang benar. Jangan melihat orang-orang yang sudah tidak asing lagi. Paham ya? Nah, justru yang asing di mata masyarakat umum yang mereka lebih mengedepankan hawa nafsunya, yang asing itulah yang na'am barakallahu fikum di atas al-haq. Paham ya? Yang Rasulullah mengatakan wasayaudu ghariban, dan nanti agama Islam ini akan kembali asing. Sekarang antum saksikan yang benar-benar kokoh di atas Al-Qur'an was sunnah, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti as-sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, sedikit atau banyak? Sedikit, asing di mata manusia. Nah, itulah yang selamat. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Nah, karena orang-orang yang asing, yang mereka di atas al-haq, yang mereka menyebarkan, mendakwakan al-haq, mendakwakan Al-Qur'an was sunnah, itu dari kalangan kaum muslimin yang paling afdal adalah orang yang menegakkan al-haq tadi itu.
yang mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', kata beliau, afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad umitat. Kata beliau, kaum muslimin yang paling afdal adalah seorang yang dia menegakkan, menghidupkan sunnah-sunnah yang telah mati. Jadi sunnah-sunnah yang telah mati, yang tidak didakwakan lagi, dia dakwakan, dia bangkitkan, dia hidupkan kembali. Nah, itulah yang afdal. Kemudian beliau menasihatkan kepada kita semuanya agar sabar, karena kita ini ahlus sunnah paling sedikit di mata manusia yang ada. Karena manusia banyak sekali, ada berbagai macam sekte dan juga keyakinan, tapi ahlus sunnah paling sedikit. Apa kata beliau? Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah, fa innakum aqallun nas. Bersabarlah kalian wahai pemegang sunnah rahimakumullah, semoga Allah telah merahmati kalian. Fa innakum aqallun nas, karena sesungguhnya kalian itu manusia yang paling sedikit. Kita ini walaupun kelihatannya kalau pas ngumpul banyak, itu dinilai dengan orang-orang ahlu bid'ah wad dalal, orang-orang hizbiyun, orang-orang ahlul batil, sedikit kita ini. Sedikit. Oleh karena itu ada dari kalangan para ulama yang menasihatkan lagi, taraffaqu ya ahlus sunnah rahimakumullah, fa innakum aqallun nas. Berlemah lembutlah kalian wahai ahlus sunnah rahimakumullah, karena sesungguhnya kalian manusia yang paling sedikit. Naam. Oleh karena itu kata beliau, wala tatrukil haqqa liqillatis salikina. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan al-haq dikarenakan sedikit yang menempuhnya. Naam. Wala takhtar bil batil likasratil halikina, dan jangan engkau tertipu dengan kebatilan karena banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Karena yang namanya kebatilan terkadang dihias-hiasi dengan sesuatu yang enak, sehingga orang terjerumus masuk di dalamnya. Nah, ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, "'Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish bi qillatis salikina, wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina." Semakna dan itu ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan dalam kitab Madarijus Salikin, "'Alaika bi tariqil haqqi wala tastawhish biqillatis salikina." Artinya wajib atasmu untuk menempuh jalan kebenaran dan jangan merasa takut, merasa khawatir dengan sedikitnya orang yang menempuh. Biarkan. Justru yang sedikit inilah yang kalau berada di atas al-haq itulah yang benar. Berada di atas Al-Qur'an Sunnah itulah yang diharapkan. Naam. Kemudian beliau mengatakan wala na'ma wa iyyaka wa tariqal batil, dan hati-hati kamu, tinggalkanlah jalan kebatilan. Wala taghtar bi kasratil halikina, dan jangan engkau merasa tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di dalamnya. Oleh karena itu ikhwani fillah azza wa jazakumullah, al-haq itu dimanapun mereka berada paling sedikit. Namun walaupun sedikit, yang namanya al-haq itu dikatakan jamaah. Dikatakan apa? Jamaah. Jadi ketika kalian mendengar lafaz jamaah, jangan bayangannya banyak manusia, ribuan manusia, tidak. Jamaah itu yang sebenar-benarnya adalah yang mencocoki kebenaran. Sebagaimana ungkapan al-Imam Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Faqih wal Mutawaqqih, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Naam, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Karena kalau kita ngikuti mayoritas manusia yang mereka antum harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau ngikuti mayoritas manusia, kebanyakan mereka itu apa? Dibangun di atas don, sangkaan-sangkaan yang kebanyakan keliru. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dzann wa inhum illa yakhrusun." Artinya, jika engkau mentaati mayoritas orang di muka bumi ini, banyak manusia banyak sekali. Kalau kita ngikuti mereka, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Jadi kita diperintahkan bukan mengikuti kebanyakan manusia, ikutilah dalil. Ikutilah apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian in yattabi'una illa dzann, tidaklah mereka mengikuti kecuali dugaan, sangkaan saja. Wa inhum illa yakhrusun, dan tidaklah mereka melainkan hanya berbohong. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Jadi ketika kita hidup bermasyarakat, di masyarakat yang penuh dengan berbagai macam ragam
keyakinan dan juga aliran, jangan kita mengikuti kebanyakan mayoritas. Ikutilah al-haq walaupun sedikit. Nah, barakallahu fikum, walaupun sedikit. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hazm kemarin sudah kita lewati di dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, apa kata beliau? Balil haqqu haqqun wa illam yakul bihi Na'am barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan balil haqqu haqqun wa illam yakul bihi ahadun. Bahkan yang namanya al-haq itu hak. Yang namanya kebenaran tetap kebenaran walaupun enggak ada seorang pun yang mengatakannya. Wal batilu batilun, dan kebatilan tetap dikatakan batil. Walau ittafaqa alaihi jami'u ahlil ard. Walaupun seluruh penduduk muka bumi bersatu di atasnya. Ingat baik-baik, al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Yang namanya kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah kebenaran walaupun pahit rasanya. Kita lihat barakallahu fikum. Bal utlubil ilma an-nafi' 'ala jaddati salafus salih. Bahkan carilah ilmu yang bermanfaat. Carilah ilmu yang bermanfaat yang berada di atas jalannya para salafus salih. Ilmu Al-Qur'an was sunnah. Antum, kita semuanya ketika mencari jalan kebahagiaan, carilah ilmu Al-Qur'an was sunnah. Ilmu filsafat tidak ada nilainya. Ilmu dunia sudah pernah kita jalani, sudah pernah kita melihat, menyaksikan. Tapi ilmu akhirat, ilmu Al-Qur'an sunnah itulah ilmu yang bisa menyelamatkan. Oleh karena itu semua dalil yang menunjukkan carilah ilmu, pelajarilah ilmu. Di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang diinginkan adalah ilmu syar'i. Ilmu Al-Qur'an was sunnah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Karena mencari ilmu adalah apa hukumnya? Wajib. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah wa shahahahu Al-Albani dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap orang muslim, laki maupun wanita, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Kita lihat khususan ilmu tauhid bi anwa'ihi wa ma'rifata addadihi. Terkhususkan ilmu tauhid. Yang paling penting ilmu tauhid ini dengan berbagai macam jenisnya dan mengetahui lawan dari tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mempelajari ilmu tauhid, enggak cukup tauhid saja, harus tahu lawannya. Paham ya? Tauhid itu lawannya apa? Syirik gitu loh. Kalau kita cuma tahunya tauhid, nanti enggak tahu syirik, ternyata kita terjatuh dalam kesyirikan. Maksudnya, ketika kita menjalani dan juga mencari kebenaran, carilah juga kebatilan. Maksudnya apa? Mengetahui kebatilan, bukan untuk mengamalkannya. Oleh karena itu Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau mensyarah sebagian silsilah rasail beliau mengatakan fala yakfi annal insan ya'riful haqqa faqat bal budda an ya'rifal haqqa wal batil. Tidak cukup manusia itu mengenal kebenaran saja, tidak cukup manusia itu mengetahui kebenaran saja, bahkan harus dia mengetahui kebenaran dan kebatilan. Lah kenapa kok harus dua-duanya? Kata beliau, ya'riful haqqa min ajli an ya'mala bih wa ya'riful batil min ajli an yatajannabah. Seseorang mengetahui kebenaran dalam rangka agar apa? Untuk mengamalkannya, dan mengetahui kebatilan dalam rangka untuk menjauhkan diri darinya. Jadi kita mengetahui lubang, bahaya, fitnah, petaka yang kira-kira berbahaya penting. Sebagaimana ini kita mengetahui tauhid harus juga tahu syirik itu loh. Karena kalau kita enggak tahu syirik, dikhawatirkan terjatuh dalam kesyirikan. Araftu syarra Naam, araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Maksudnya aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada di dalam kebaikan, dikhawatirkan dia terjatuh di dalam kejelekan tersebut. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpaling dari tauhid atau berpaling dari as-sunnah. Karena kalau orang berpaling dari tauhid, dia musyrik secara globalnya. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah mubtadi' secara globalnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, beliau menyatakan fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dallun sya'a
am aba. Orang yang berpaling dari tauhid, dia dikatakan musyrik. Mau atau enggak mau musyrik. Hukum globalnya. Paham ya? Nah, kemudian orang yang berpaling dari as-sunnah, mubtadi'un dhalun. Dia adalah pelaku bid'ah sesat. Mau ataupun enggak mau, nah ridho ataukah tidak, itu hukum globalnya seperti itu. Maksudnya agar kita berhati-hati, tidak sembarangan. Nah, di samping kita mengetahui tauhid, harus mengetahui lawannya. Paham ya? Ketika mengenal as-sunnah harus tahu apa itu bid'ah, gitu loh maksudnya. Agar tidak terjatuh dalam lubang seperti itu. Kita lihat. Waqad kana ahadul ulama'i shalihin ma'a si'ati ilmihi wa quwwati dinihi wa tawaqqudi basiratihi fi zamanin qalilin. Asyubhat katsirul khairati yukarriru. Na barakallahu fikum hafizakumullah. Dan sungguh dahulu salah seorang dari kalangan para ulama salihin, orang-orang saleh, bersamaan luasnya ilmunya dan kuatnya agamanya serta mapannya, kekuatan ilmunya di zaman yang sedikit, fi zamanin qalil syubhat katsirul khairat, di zaman yang sedikit syubhat dan banyak kebaikan, yukarriru kutubat tauhid, mereka mengulang-ulang kitab tauhid. Kitab tauhid yang kita ajarkan, yang mungkin antum pernah belajar, karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu terulang-ulang terus kitab tersebut. Bisa dikatakan menjadi kurikulum. Paham ya? Kurikulum di dalam pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kitab tersebut kitab yang lengkap. Kitab membahas masalah tauhid, masalah syirik, cabang-cabangnya bagaimana, apa saja, dengan dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hingga para ulama mensyarahnya, seperti Al-Qaulul Mufid, syarah terhadap kitab tauhid Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Shalal Fauzan juga punya syarahnya. Banyak yang syarah kitab tauhid. Naam, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab layak digelari dengan mujaddid. Mujaddid itu adalah ulama yang membawa apa istilahnya, memperbarui, pembaharu. Dalam artian yang semula tauhid tertindas, semula tauhid sudah padam, akhirnya dia bangkit, memulihkan kembali, mendakwahkan, menumpas kesyirikan. Nah, kisahnya sangat panjang lebar ya. Di dalam biografi beliau dan sejarah beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab termasuk salah satu dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akhirnya terbentuklah negara Saudi Arabia. Nah, karena semula dahulu belum terbentuk. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dari si dakwahnya beliau mendakwahkan tauhid dan barakallahu fikum dibantu oleh Raja Saud waktu itu. Barakallahu fikum untuk apa? Menjalankan tujuan yang sangat besar tadi itu, terwujudkan tauhid. Semua kubah-kubah yang ada di sekeliling Ka'bah waktu itu dihancurkan agar semuanya mereka hanya satu kiblat saja. Kemudian kesyirikan ditumpas hingga saat ini kita rasakan dan dikenal dengan apa? Dengan negeri tauhid, Saudi Arabia. Barakallahu fikum, istilahnya walaupun yang namanya kekurangan itu ada saja, cuman secara globalnya negeri tauhid kan itu. Barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Mereka mengulang-ulang kitab tauhid min mutunil Imam Al-Mujaddid rahimahullah daiman wa abadan muddata hayatih. Bahkan para ulama terdahulu, orang-orang saleh yang datang setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mereka mengulang-ulang kitab tauhid dan matan-matan karya Al-Imam Al-Mujaddid daiman, terus-menerus, abadan, selama-lamanya, selama dia masih hidup. Dan ini harus saksikan di ma'had-ma'had atau markis-markis Ahlus Sunnah mesti yang diajarkan usul salasah, al-qawaidul arba', ya enggak? Usul sittah, kemudian nawaqidul Islam, kasyfus syubhat, kitabut tauhid dan yang lainnya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bayangkan. Oleh karena itu mereka orang-orang yang memiliki kedengkian dan iri dan tidak suka dengan Ahlus Sunnah menjuluki Ahlus Sunnah apa? Wahabi. Paham ya? Padahal julukan tersebut enggak tepat sebenarnya. Kalau kita telusuri siapa sih Wahabi itu? Kalau kita lihat sejarahnya, Wahabi adalah kelompok dari kalangan Wahabiyah. Pengikutnya salah seorang yang namanya Abdurrahman bin Abdul Wahhab atau Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum yang waktu itu barakallahu fikum muncul ketika kurang lebihnya di akhir-akhir abad kedua masuk abad ketiga. Muncul di daerah Maghrib Maroko, menebarkan dakwah yang sangat berbahaya, yaitu pemikiran Khawarij Ibadiyah. Siapa nanti? Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Kelompoknya dikenal Wahabiyah atau Rustumiyah. Paham ya? Kelompok Khawarij memberontak. Paham ya? Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab generasi yang keberapa? Dalam artian abad keberapa? Abad sekitar 12. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum. Jadi jauh zamannya. Adapun orang-orang yang mengatakan Ahlus Sunnah itu Wahabi, saking ta'assub fanatiknya itu, Imam Bukhari dibilang Wahabi. Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab duluan siapa? Imam Bukhari. Tapi karena enggak suka dengan Ahlus Sunnah, akhirnya Imam Bukhari yang diajarkan kitab apa? Kitab Sahih Bukhari sama kitab Sahih Muslim. Imam Bukhari itu Wahabi katanya. Imam Muslim juga Wahabi. Padahal duluan siapa lahirnya? Duluan Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Paham ya? Karena ta'assub fanatik tadi. Nah, inginnya menghancurkan tadi, Allah musta'an. Padahal kalau kita telusuri kitab yang kita pelajari usul salasah, Qawaidul Arba, usul sittah, karya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau seandainya cocok dinisbahkan kepada pengarangnya, Muhammadiyah seharusnya. Karena Muhammadiyah, Muhammad. Tapi enggak cocok juga ya. Tapi kalau Abdul Wahhab bin Abdurrahman Rustum, karena pencetus pemikiran Khawarij tadi yang muncul di akhir abad kedua masuk abad ketiga tadi, cocok Abdul Wahhab, Wahabiyah. Paham ya? Seperti itu. Nanti bisa dilihat sendiri dalam sejarah mengenai kelompok sesat yang digelar dengan Wahabiyah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan Wahabi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sehingga perlu berhati-hati jangan sampai termakan oleh syubhat mereka yang karena mereka saking tidak sukanya terkadang sembarangan. Nah, Imam Bukhari Wahabi, Imam Muslim Wahabi, semua Wahabi. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Faqila lahu fi dzalik, kemudian dikatakan mengenai hal tersebut, faqala nahnu idza ahkamnal asas sahula 'alainal bina ba'da dzalik. Farahimahullahu rahmatan wasi'atan. Maka salah satu ulama saleh tersebut yang mengajarkan kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya, "Kenapa kok diajarkan? Kenapa diulang-ulang terus kenapa?" Antum sekarang barakallahu fikum hafizakumullah mungkin belajar mulai dari dasar usul salasah, Qawaidul Arba, kemudian usul sittah, kemudian Nawaqidul Islam, Kasyfus Syubhat, kitab tauhid. Suatu ketika nanti akan kita ulang lagi usul salasah. Kenapa kok diulang-ulang terus? Waktu itu ada yang tanya. Dijawab, "Nahnu idza ahkamnal asas." Kita ini kalau kuat asasnya, pondasinya kuat, itu lebih mudah bagi kita untuk membangun di atasnya nanti. Paham ya? Maksudnya itu kalau seandainya kita sudah kuat tauhidnya, akidahnya sudah benar dan kuat tauhidnya, itu untuk kedepannya nanti lebih mudah, lebih enak. Karena apa? Karena barakallahu fikum bisa dikatakan terjaga dari kesyirikan. Manakala dia berhati-hati dari kesyirikan tersebut. Farahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah telah merahmati beliau dengan rahmat yang sangat luas. Barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita tutup yang terakhir. Waqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah siapa namanya? Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Itu diulang-ulang terus ya. Barakallahu fikum, kullama takarrar apa? Takarrar. Semakin diulang-ulang sebuah faedah, sebuah pembahasan itu akan semakin melekat di benak kita. Itu seharusnya. Paham ya? Seharusnya seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi harus sabar. Man sabara dhafar. Barang siapa yang sabar dia akan meraih banyak faedah. Man sabata nabata. Barang siapa yang kokoh, duduk, rajin dalam belajar dia akan tumbuh. Seperti itu. Barakallahu fikum, seperti itu. Termasuk apa? Perkara yang harus kita ketahui. Kita lihat qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa 'ammatun nas idza aslamu ba'da kufrin. Dan kebanyakan manusia apabila mereka masuk Islam setelah kekufuran, aw wulidu 'al Islam, atau mereka dilahirkan di atas agama Islam, waltazamu syara'i'ahu, dan kemudian mereka berpegang teguh dengan syariat-syariat Islam, wa kanu min ahli ta'ati lillahi wa rasulih, fahum muslimun, dan mereka termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang muslimin. Sudah kita lewati juga kemarin dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah bahwasanya yang paling inti adalah rukun Islam yang 5 itu. Adapun sisa-sisanya berupa kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang ada adalah penyempurna dan itu pun tidak boleh kita tinggalkan. Dalam artian apa? Dalam artian kalau meninggalkan seluruhnya, cuman fokus pada rukun Islam saja, enggak mau yang lainnya, kewajiban yang lainnya enggak mau, itu pun masih kurang. Paham ya? Masih kurang. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Apalagi apa? Meninggalkan sebagiannya, mengerjakan sebagiannya, itu juga masih kurang juga. Oleh karena itu, di samping kita mengamalkan rukun Islam yang 5, ada kewajiban-kewajiban yang lainnya,
Ada perkara-perkara sunnah yang lainnya kita upayakan semaksimal mungkin mengamalkannya. Nah, kita lihat di sini. Wa ma'ahum imanun mujmal, dan bersama mereka masih memiliki iman secara global. Jadi kaum muslimun itu mukminun enggak mereka? Mukminun. Orang-orang muslim itu mukmin, cuman memiliki dasar keimanan. Harus itu ya. Karena seorang muslim kalau dikatakan tidak mukmin keliru. Paham ya? Berarti kafir kan? Jadi kaidah yang benar secara globalnya, kullu mu'minin muslimun wa kullu muslimin mu'minun. Setiap mukmin itu muslim dan setiap muslim juga mukmin, maksudnya punya dasar keimanan gitu loh. Kalau seorang muslim kok enggak mukmin, keliru. Paham ya? Seorang muslim mukmin punya dasar keimanan. Itu maksudnya yang diinginkan. Naam. Adapun yang mengatakan setiap mukmin muslim tapi tidak setiap muslim mukmin, itu kurang tepat. Paham ya? Tidak setiap muslim mukmin kurang tepat ya. Orang muslim kok enggak mukmin gimana? Muslim itu kalau dia itu muslim, dia harus memiliki dasar keimanan. Kalau enggak memiliki dasar keimanan sama sekali kafir. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Oleh karena itu orang-orang Badui ketika mengatakan, "Na'am qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, walakin qulu aslamna." Ketika orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman, nah kemudian dikatakan jangan kalian mengatakan beriman, katakanlah kami telah berislam. Maksudnya kalian tuh belum sempurna imannya gitu loh. Tapi dasar-dasar keimanan ada. Perlu diperhatikan itu ya. Naam, kita lihat di sini, lakin dukhulu haqiqatul imani ila qulubihim yahsulu syai'an fa syai'an in a'tahumullahu dzalik. Akan tetapi masuknya hakikat keimanan, kesempurnaan keimanan kepada hati-hati mereka akan terjadi sedikit demi sedikit jika Allah Ta'ala memberikan kepada mereka. Apa maksudnya ya? Nah, jika Allah Ta'ala memberikan kepada mereka sedikit demi sedikit, karena imannya seorang itu enggak stabil ya. Imannya seorang itu tidak stabil. Di sana ada kelompok sesat yang mengatakan imannya seorang itu stabil. Bahkan sempurna terus, enggak pengaruh dosa-dosa besar, mau berjudi, minum minuman keras, mabuk-mabukan, berzina, imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Kelompok apa itu? Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Karena Murji'ah meyakini iman itu enggak butuh amalan. Jadi kalau antum sudah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, dah cukup. Enggak perlu amalan, enggak perlu amalan. Lah kalau berjudi, berzina, mabuk-mabukan, enggak masalah, enggak pengaruh imannya. Masuk surga. Nah, ini menurut orang-orang Murji'ah, ngeri sekali. Lawannya siapa lawannya? Lawannya orang-orang Khawarij. Kalau orang Khawarij, pelaku dosa besar sekali saja melakukan dosa besar kafir. Paham ya? Antum mukmin, mukmin, tapi terjatuh dalam perkara dosa besar kafir langsung. Itu kelompok Khawarij. Jadi antara Murji'ah dan Khawarij bertolak belakang ya. Nah, Murji'ah ekstrim di dalam menetapkan keimanan bagi pelaku dosa besar. Orang-orang Khawarij ekstrim. Ekstrim itu keras di dalam apa? Atau berlebihan di dalam meniadakan apa? Meniadakan keimanan terhadap pelaku dosa besar. Paham ya? Karena orang-orang Khawarij menilai pelaku dosa besar bagaikan bilangan 10. Bagian bilangan 10. 10 itu kalau dikurangi 1 tinggal berapa? 9. Enggak dikatakan 10 lagi. Kata mereka seperti itu. Nah, pelaku dosa besar orang mukmin kok melakukan satu dosa besar enggak dikatakan mukmin lagi, kafir. Waliyadu billah. Ahlus sunnah menempuh jalan pertengahan. Ahlus sunnah menempuh jalan pertengahan. Pelaku dosa besar kafir enggak? Tapi ya dikatakan apa? Pelaku dosa besar mukmin. Apa ungkapannya? Apa? Naqisul iman. Mukminun naqisul iman. Dia mukmin berkurang keimanannya. Masih mukmin. Masih mukmin ya, jangan sampai keliru ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sebagai penutup ini kata beliau, wa illa fakatsirun minan nasi la yusalluna ilal yaqin. Padahal kebanyakan manusia itu mereka tidak salat, na'am barakallahu fikum, atau la yasiluna ilal yaqin. Kebanyakan manusia derajatnya keimanan mereka tidak sampai kepada keyakinan. Jadi cuma di lisan saja. Karena yang namanya Murji'ah itu sendiri terbagi menjadi berapa sih? 3. Murji'ah terbagi menjadi 3. Murji'atul fuqaha, Murji'atul karamiyah, Murji'atul jahmiyah. Itu semuanya sepakat iman itu tidak perlu amalan. Paling mudah bagi orang-orang yang suka bermaksiat. Tanya, iman itu enggak perlu amalan. Ucapan cukup. Yang satunya keyakinan cukup. Wah, enggak cukup, harus diucapkan dan diyakini. Amalan enggak perlu. Jadi ada yang mengatakan iman itu cukup diyakini, satu. Murji'ah juga ini. Kemudian ada yang mengatakan iman cukup apa? Enggak perlu diyakini, ucapan aja cukup. 2. Yang ketiga bergaya, yang ketiga ini bergaya.
Nah, kalau keyakinan tok enggak cukup, harus diucapkan. Ya udah, diucapkan, diyakini, tapi enggak perlu amalan. Ujung-ujungnya sama. Tiga kelompok itu. Paham ya? Menghilangkan amalan dari definisi iman. Allahul musta'an. Ikhwani fi din azani wasakumullah, kata beliau wala ilal jihad, tidak pula mereka sampai kepada derajat tingkatan jihad, walau syukkiku la syakku. Naam, walau umiru bil jihad. Nah, lima jahadu, kalau seandainya mereka dibikin ragu, niscaya mereka pun akan ragu. Dan kalau seandainya mereka dibikin atau diperintahkan untuk jihad, belum tentu mereka berangkat jihad. Karena tidak sampai pada tingkatan yakin tadi itu. Itlaisa indahum min ilmil yaqin nama yadra'ur raib, dikarenakan di sisi mereka tidak ada ilmu keyakinan yang bisa menghilangkan keraguan. Karena keyakinan saja ada 3 tingkatan. Keyakinan saja ada 3 tingkatan. Masih ingat enggak, Pak? 3 tingkatan keyakinan. Apa ulangi? Pertama apa pertama? Yakin ya, apa istilahnya? Ilmu yakin. Yang kedua? Ainul yakin. Ketiga? Hakul yakin. Tingkatannya gitu ya. Tingkatan keyakinan ada 3. Jadi orang itu ketika dinasihati bahwasanya nanti orang-orang yang beriman itu akan masuk surga. Nah, itu dia yakin dulu tuh. Itu namanya ilmu yakin. Ternyata nanti di akhirat ketika kita meninggal dunia ditampakkan surga, belum merasakan baru ditampakkan. Itu ainul yakin. Ketika sudah masuk merasakan, itu hakul yakin. Paham ya? Itu derajat tingkatan apa? Tingkatan na'am yakin, barakallahu fikum, seperti itu. Ya, sudah kita lewati contohnya berkali-kali ya mengenai yakin, kemudian melihat yang dia yakini, kemudian merasakan apa yang dia yakini. Contohnya banyak sekali kan contohnya? Contohnya banyak sekali. Nah, contohnya banyak sekali, enggak perlu diulang-ulang lagi ya, yang jelas tingkatan keyakinan tadi 3 titik jangan sampai terlupakan. Pertama ilmu yakin, kedua apa? Ainul yakin, ketiga hakul yakin. Nah, dan ini mesti antum apa? Mesti antum juga ngerasakan juga ketika ada yang ngabarkan di sana itu ada orang jual madu. Asli madunya itu. Nah, asli madunya. Panennya baru kemarin. Dah yakin dia misalkan, yakin. Masa sih? Dia dah yakin tapi dia penasaran ingin melihat itu loh. Dengan apa yang dia yakini tadi, akhirnya dia datang. Wah, ini madunya ini warnanya agak hitam misalkan. Lihat belum merasakan dia. Itu baru apa itu? Baru ainul yakin. Setelah dibuka tutupnya, dituang di sendok dirasakan, wah benar-benar luar biasa. Itu baru apa? Hakul yakin. Itu istilahnya global seperti itu biar antum tambah paham. Wala indahum min quwwatil hubbi lillahi wa rasulih ma yaqdimunahu 'alal ahli wal mal. Dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk mencintai Allah dan Rasulnya yang lebih mereka dahulukan daripada keluarga dan hartanya. Maksudnya mereka lebih cinta kepada harta dan keluarganya daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Fahaula'i in ufu minal mihnah wa matu, maka mereka ini ketika atau jika mereka diamankan, diselamatkan dari ujian dan mereka meninggal, dakhulul jannah. Nah, mereka-mereka yang seperti ini keadaannya ya, dari kalangan muslimun tadi itu, nah barakallahu fikum, yang masih memiliki keimanan, itulah kalau seandainya nanti meninggal ujung-ujungnya tetap masuk surga. Jadi jangan sampai kita menghilangkan apa? Menghilangkan keimanan dari pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar itu nanti di akhirat tidak kekal di dalam api neraka. Kalaulah seandainya diazab dengan kehendak Allah sesuai dengan kadar dosanya, ujung-ujungnya tetap ke surga. Naam. Wa inibtulu biman yadkhulu alaihim syubhat tujibu raibahum. Fa innam, dan kalau seandainya mereka diuji dengan orang yang memasukkan kepada mereka syubhat, naam, ini nanti pun akan menghantarkan naam kepada keraguan mereka. Mereka akan ragu. Fa illam yun'imullahu alaihim bima yuzil raib, maka jika Allah Taala tidak memberikan nikmat atas mereka dengan ilmu yang bisa menghilangkan keraguan, maksudnya apa? Maksudnya itu sambungannya ya. Maksudnya kalau mereka diuji dengan sesuatu, dengan orang yang masukkan syubhat kepada mereka karena imannya belum meresap tadi, imannya belum sampai tingkatan yakin tadi, itu kalau seandainya diuji dengan orang yang membawa syubhat, mereka akan terkena syubhat. Nah, namun jika Allah Taala berikan nikmat atas mereka dengan ilmu yang bisa menghilangkan keraguan, mereka masih selamat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Bagaimana pantunnya kemarin tuh? Pantunnya yang dinukilkan Sa'di rahimahullah dalam Qawaidul Fiqhiyah itu mengenai ilmu itu.
Naam, i'lam hudita anna afdhalal minan ilmun yuzilu syakka 'anka wad-daran. Ketahuilah sesungguhnya nikmat dan karunia yang paling afdal adalah ilmu. Yuzilu syakka 'anka wad-daran, yang bisa menghilangkan darimu apa? Keraguan dan juga kotoran-kotoran kesyirikan dan kotoran kebid'ahan. Nah, seperti itu ilmu. Wa illa saru murtabin wa antaqalu ila naw'in minan nifaq. Ini yang terakhir. Maka jika tidak demikian, jika Allah Taala tidak memberikan karunia, niscaya mereka menjadi orang-orang yang ragu, bimbang, dan akhirnya mereka berpindah kepada jenis yang sangat berbahaya, yaitu jenis kemunafikan yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Wal iyadu billah. Nasallahu salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.